Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bondan dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Didi, serta rekan-rekan saya, Fatur, Tisya, Syahda, dan Gitan akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Enterprise Arsitektur. Yang pertama ada latar belakang. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya menghadapi tantangan dalam menyelaraskan bisnis data, aplikasi, dan teknologi informasi dengan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sistem yang terfragmentasi dan manual menghambat efisiensi dan keamanan data. Untuk mengatasi ini dan bersaing secara global, Filkom UB mengadopsi kerangka kerja TOGAF. TOGAF membantu menyelaraskan strategi bisnis dengan teknologi informasi, mengintegrasikan sistem dan proses bisnis, serta meningkatkan kualitas layanan. Dengan TOGAF, Filkom UB dapat merancang arsitektur yang adaptif dan mendukung visinya sebagai institusi unggul di bidang teknologi informasi dan ilmu komputer. Selanjutnya ada preliminary. Pada fase preliminary, Filkom UB merumuskan prinsip-prinsip arsitektur yang diinginkan, melibatkan pemangku kepentingan seperti dekan, dosen, dan mahasiswa. Penentuan ruang lingkup organisasi yang terdampak termasuk unit-unit seperti dekan, wakil dekan, kepala departemen, dan bagian tata usaha, memastikan semua pihak relevan terlibat. Prinsip-prinsip arsitektur disusun berdasarkan kebutuhan strategis dan divalidasi oleh pemangku kepentingan untuk mendukung visi dan misi Filkom UB. Fase requirement management mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional seperti sistem manajemen akademik terpadu dan keamanan data untuk mengatasi permasalahan layanan akademik dan meningkatkan efisiensi operasional serta kualitas pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang pertama ini ada fase A yaitu arsitektur vision. Arsitektur vision merupakan tahapan krusial dalam pengembangan arsitektur bagi Info, di mana tujuannya adalah mendefinisikan value proposition yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan layanan, serta memastikan bahwa visi arsitektur mendukung tujuan strategis jangka panjang fakultas. Bisa dilihat di yang atas ini merupakan value yang saat ini ada di Bepom, ya kan yang di bawah ini merupakan value yang diusulkan. Lalu yang ini ada indikator stakeholder concern dalam business development yang pada sebelah kiri di sini merupakan stakeholder yang saat ini ada di Bepom, ya ini ada dekan, wakil dekan, kepala departemen, kepala prodi, dosen, bagian laboratorium, bagian tata usaha, kualitas pendidikan, efisiensi operasional, dan integrasi sistem informasi, kepuasan mahasiswa dan mahasiswa. Sedangkan yang sebelah kanan ini merupakan yang diusulkan, yaitu dengan ada tambahnya bagian perlengkapan, bagian sarana dan prasarana, lalu efisiensi operasional, lalu di bawah efisiensi operasional terdapat implementasi otomatisasi dan optimalisasi proses administrasi, dan implementasi otomatisasi proses operasional melalui website untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada define scope. Jadi define scope ini adalah sebuah proses yang dilakukan, sebuah pendefinian cakupan dari bagian enterprise arsitektur. Proses pendefinian cakupan Filkom UB ini menggunakan value chain yang dengan hasilnya seperti pada gambar ini, yaitu pada frame infrastruktur, manajemen keuangan, pembangunan dan pengembangan proses yang memadai, penyediaan layanan TI yang layak, perekrutan tenaga pendidik yang berkualitas, pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga pendidik, pengembangan sistem informasi akademik yang terintegrasi, mengembangkan aplikasi dan platform pembelajaran online menjadi lebih baik lagi, menerapkan teknologi informasi terbaru di dalam pembelajaran, procurement, ada penyediaan software, terus membangun kerjasama dengan perusahaan untuk keperluan magang dan penelitian. Lalu pada program aktivis, ya ini ada info, jadi penerima mahasiswa baru, pengelolaan data mahasiswa, dan pengelolaan fasilitas fakultas. Pada operation pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan yang ketiga pelaksanaan penelitian. Yang outbound-nya penyediaan layanan konseling, pengelolaan sistem informasi,
pelepasan mahasiswa, dan pemberian sertifikat. Lalu pada marketing sale, ya, ada 3 juga: pemasaran program studi dan fakultas, pelayanan informasi bagi calon mahasiswa, dan peningkatan branding untuk Vkom. Lalu untuk servisnya, layanan pembelajaran yang berkualitas, layanan bantuan akademik, dan yang ketiga, layanan pengembangan karir dan keterampilan. Berikutnya, fase B yaitu bisnis arsitektur. Fase ini bertujuan untuk memahami bagaimana bisnis berfungsi serta bagaimana arsitektur yang dikembangkan dapat mendukung dan meningkatkan fungsi tersebut untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Untuk aspek pertama yaitu ada select reference models, viewpoints, dan tools yang terdiri dari beberapa peran, yaitu ada dekan, wakil dekan, kepala departemen, kepala prodi, bagian laboratorium, bagian tata usaha, dosen, dan mahasiswa. Lalu berikutnya ada develop baseline business arsitektur description yang merupakan gambaran arsitektur bisnis yang mencakup informasi mengenai bisnis yang sedang beroperasi atau yang ada saat ini yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Lalu berikutnya ada target business arsitektur description yang merupakan gambaran dari target arsitektur bisnis yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan di masa depan yang dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu berikutnya ada perform gap analysis yang merupakan suatu teknik yang digunakan pada arsitektur perusahaan untuk mengidentifikasi kondisi arsitektur bisnis saat ini dan juga bisnis yang diharapkan atau future state. Dan contohnya bisa dilihat pada gambar. Lalu berikutnya candidate roadmap components yang merupakan serangkaian data yang dimanfaatkan untuk menentukan kegiatan, langkah-langkah, dan aset yang esensial dalam meraih tujuan bisnis. Untuk roadmap-nya dapat dilihat pada slide di sini. Lalu berikutnya ada resolve impact across the architecture landscape. Arsitektur bisnis yang diusulkan akan mempengaruhi arsitektur bisnis saat ini secara signifikan. Dan juga ada peluang besar untuk meningkatkan kinerja di berbagai area dan aspek Vkom UB. Lalu berikutnya ada conduct formal stakeholder review map yang dapat dilihat pada gambar tabel tersebut. Lalu berikutnya ada finalize the business architecture yang terdiri dari pemilihan standar dan pemeriksaan silang terakhir yang dapat dilihat pada gambar tabel di slide ini. Lalu yang terakhir, create architecture definition document. Dokumen ini disusun untuk mendefinisikan arsitektur bisnis di Vkom UB dan meliputi model referensi, sudut pandang, alat yang digunakan, deskripsi kondisi saat ini dan yang diharapkan, analisis kesenjangan, komponen roadmap, dan juga review pemangku kepentingan. Baik, selanjutnya yaitu fase C, yaitu Information System Architecture. Nah, tujuan fase ini adalah merancang model arsitektur sistem informasi yang komprehensif di Vkom Universitas Brawijaya, dengan fokus pada 2 aspek utama, yaitu arsitektur data yang bertanggung jawab untuk merancang struktur data yang efisien dan aman, mencakup pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data untuk mendukung operasi dan strategi organisasi. Nah, yang kedua yaitu ada arsitektur aplikasi yang melibatkan perancangan dan pengembangan aplikasi yang akan digunakan dalam sistem informasi. Nah, yang pertama di sini ada entitas data. Ada 2, yaitu entitas data saat ini dan entitas data yang diusulkan. Nah, entitas data saat ini mencakup semua data yang sedang digunakan dan dikelola oleh Vkom UB. Sedangkan entitas data yang diusulkan yaitu data tambahan atau perubahan struktur data yang diidentifikasi sebagai kebutuhan baru dalam sistem informasi Vkom UB. Entitas data yang diusulkan mencakup data peminjaman ruangan dan data laporan kerusakan sarana dan prasarana. Penambahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan fasilitas di Vkom UB. Nah, selanjutnya itu ada entitas dan relasi. Entitas dan relasi ini menggambarkan bagaimana berbagai data berinteraksi satu sama lain dalam sistem informasi. Nah, ini mencakup identifikasi entitas utama seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan bagaimana mereka saling berhubungan. Misalnya relasi antara mahasiswa dan mata kuliah yang diambil, atau entitas dosen yang berelasi dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, information structure viewpoint, relasi antara entitas data dan fungsi bisnis. Nah, komponen Archimedes yang berwarna kuning dan berwarna biru ini menandakan entitas data yang terjadi saat ini, sedangkan yang berwarna hijau adalah entitas data yang diusulkan. Nah, entitas data yang diusulkan menggambarkan bagaimana entitas data yang akan diusulkan ini akan mendukung fungsi bisnis di masa depan. Nah, ini melibatkan perencanaan dan perancangan bagaimana data yang baru akan digunakan untuk meningkatkan atau memperkenalkan fungsi bisnis yang baru. Nah, contohnya bisa berupa sistem peminjaman ruangan online yang terintegrasi dengan sistem akademik atau sistem monitoring sarana prasarana secara real time.
Nah, selanjutnya itu penempatan aplikasi dan komunikasi antar aplikasi. Nah, penempatan aplikasi dan komunikasi antar aplikasi saat ini di Philcom masih ada yang dilakukan melalui WhatsApp, yaitu layanan pesan instan. Nah, interaksi dan koordinasi untuk menyimpan ruangan ini belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Oleh karena itu, kami mengusulkan penggunaan platform berupa website untuk meningkatkan efisiensi peminjaman ruangan serta pelaporan kerusakan sarana dan prasarana. Selanjutnya adalah fase D teknologi arsitektur, yang dimana fokus utama kami adalah merubah proses peminjaman ruangan dan pelaporan kerusakan sarana prasarana di Philcom UB dari sistem manual menjadi sistem online. Nah, tahapan ini bertujuan untuk mendefinisikan arsitektur teknologi saat ini dan juga merencanakan arsitektur teknologi yang diusulkan. Kemudian ini adalah gambar baseline arsitektur teknologi yang terjadi saat ini di Philcom UB. Diagram ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu Philcom UB, pengguna sistem, LAN, dan juga penyimpanan data. Nah, untuk pengguna sistem sendiri terdiri dari dekan, wakil dekan, bagian perlengkapan, dan juga bagian sarana dan prasarana. Nah, untuk LAN sendiri, LAN merupakan elemen yang menghubungkan semua aktor dengan sistem penyimpanan data, memungkinkan mereka untuk mengakses dan berkomunikasi satu sama lain. Kemudian ada penyimpanan data. Nah, penyimpanan data ini merupakan elemen teknologi yang mewakili sistem penyimpanan data yang digunakan oleh Philcom UB. Nah, yang dimana ada spreadsheet yang merupakan komponen spesifik dari sistem penyimpanan data untuk menyimpan data dalam format tabel. Kemudian untuk relasinya sendiri ada pengguna sistem ke LAN. Relasi ini menunjukkan bahwa semua aktor terhubung ke LAN. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengakses sistem penyimpanan data melalui jaringan lokal. Kemudian ada relasi LAN ke penyimpanan data. Relasi ini menunjukkan bahwa LAN menghubungkan semua aktor ke sistem penyimpanan data. Ini memungkinkan data dari berbagai bagian Philcom UB untuk disimpan, diakses, dan dikelola secara terpusat. Selanjutnya, ini ada arsitektur teknologi yang diusulkan. Nah, diagram ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu Philcom UB, sistem, dan juga server from. Nah, untuk Philcom UB sendiri, ini adalah elemen aktor yang mewakili Philcom UB sebagai entitas organisasi yang menggunakan sistem dan infrastruktur teknologi. Kemudian ada sistem yang didefinisikan menggunakan application komponen. Yang pertama ada E, peminjaman ruang. Ini merupakan sistem yang digunakan untuk peminjaman ruang. Kemudian ada L, laporan kerusakan dan sarana prasarana. Ini adalah aplikasi atau sistem yang digunakan untuk melakukan kerusakan sarana prasarana. Kemudian ada DBMS yang mengelola basis data yang digunakan oleh kedua website tersebut. Kemudian ada server farm yang didefinisikan menggunakan teknologi komponen. Ada file server yang dimana ini merupakan server yang menyimpan file dan data yang dibutuhkan oleh sistem. Kemudian ada server database. Nah, ini server yang menjalankan DBMS. Kemudian ada hosting, ini adalah layanan hosting yang memungkinkan aplikasi jalankan dan diakses. Nah, untuk relasinya sendiri dari Philcom UB ke LAN, relasi ini menunjukkan bahwa entitas Philcom UB terhubung dengan LAN untuk mengakses sistem. Kemudian relasi LAN ke sistem, relasi ini menunjukkan bahwa semua komponen sistem terhubung melalui LAN, memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antar komponen tersebut. Kemudian ada relasi LAN ke server farm, yang dimana relasi ini menunjukkan bahwa semua komponen server terhubung melalui LAN, memungkinkan komunikasi dan akses data dari dan ke server. Berikutnya adalah kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama, keadaan saat ini di Philcom. Proses bisnis untuk layanan peminjaman ruang dan pelaporan kerusakan sarana dan prasarana masih mengandalkan beberapa aplikasi seperti spreadsheet. Philcom UB belum memiliki sistem informasi atau teknologi informasi khusus untuk kedua layanan ini, sehingga prosesnya menjadi lambat dan pengelolaan data serta dokumennya kurang efisien. Kemudian keadaan usulan di Philcom UB. Kami menyarankan adanya penerapan SI atau TI yang dapat memperlancar dan mendukung proses bisnis peminjaman ruang dan pelaporan kerusakan sarana dan prasarana. Hal ini bisa diwujudkan melalui pengembangan sebuah website yang selaras dengan strategi bisnis, data, aplikasi, dan juga teknologi. Baik, cukup sekian video presentasi proyek akhir dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.